Latihan soal P3K Perawat tahun 2025, episode 6. Kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar, dan share lulus PPPK Perawat. Soal nomor 01 P3K Perawat, perawat mengetahui anak berusia 4 tahun tersedak, tetapi saat ini masih sadar dan terjaga. Perawat bergegas untuk melakukan manuver abdominal thrust, di mana seharusnya perawat menempatkan kedua tangannya, A. Pusar dan dada. B. Perut bawah dan dada. C. Umbilikus dan paha groin. D. Umbilicus dan precessus xiphoideus. E. Paha groin dan precessus xiphoideus. Jawaban D. Umbilicus dan precessus xiphoideus. Pembahasan. Penanganan tersedak untuk anak usia 1 tahun dewasa yang masih sadar. Berikut ini langkah-langkah melakukan Heimlich maneuver. 1. Kepalkan salah satu telapak tangan. 2. Letakkan kepalan tangan penolong dengan arah ibu jari menempel ke dinding perut korban. Posisikan kepalan tangan Anda 2, jari di atas pusat-pusat sejajar dengan tulang pinggul atas. Penolong tidak memposisikan kepalan tangan di ulu hati. 3. Kencangkan kepalan tangan penolong dengan tangan satunya sehingga kedua lengan Anda melingkar di perut korban. 4. Lakukan penekanan ke arah belakang dan atas sampai benda asing keluar atau sampai korban menjadi jatuh tidak sadar. Soal nomor 02 P3K Perawat, seorang pasien dibawa ke IGD mengatakan bahwa dia tidak sengaja telah mengkonsumsi 2 kali dosis warfarin. Coumadin telah dibuatkan resep untuknya seminggu kemarin. Setelah mencatat bahwa klien tidak terbukti mengalami perdarahan, maka apa tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Semua tindakan benar. B. Bersiap untuk pemberian antidot. C. Ambil sampel untuk melihat level activated partian thromboplastin time APTT. D. Ambil sampel untuk melihat tipe, mencocokkan lalu melakukan transfusi untuk klien. Ambil sampel untuk melihat prothrombin time PT dan International Normalized Ratio INR. Jawaban E. Ambil sampel untuk melihat prothrombin time PT dan International Normalized Ratio INR. Pembahasan. Tindakan selanjutnya adalah mengambil sampel untuk mengetahui level PT dan INR untuk menentukan status antikoagulasi klien dan resiko perdarahan. Hasil pemeriksaan ini akan memberikan informasi bagaimana penata laksanaan terbaik untuk klien, misalnya jika memerlukan antidot seperti vitamin K atau transfus darah. PTT memonitor efek terapi heparin. Soal nomor 03 P3K Perawat, seorang laki-laki berumur 26 tahun masuk IGD mengalami luka bakar pada tangan kanan pasien, dialami 6 jam yang lalu. Luka bakar tidak nampak adanya. Bol berwarna abu-abu dan pada saat disentuh tidak terasa nyeri. Berapakah derajat luka bakar yang dialami pasien pada kasus di atas? A. Derajat I. B. Derajat 3. C. Derajat IA. D. Derajat kedua A. E. Derajat kedua B. Jawaban B. Derajat 3. Pembahasan berdasarkan kasus di atas bahwa pada saat disentuh tidak terasa nyeri, sensasi nyeri tidak terasa dikarenakan ujung sensori sudah rusak sehingga masuk kepada kriteria derajat 3. Adapun kriteria derajat ketiga yaitu kulit tampak putih dan kasar, terlihat hangus dan mati rasa. Kriteria derajat kedua luka bakar tingkat sedang. Kulit akan tampak merah, lecet, melepuh, bengkak dan terasa sakit. Kriteria derajat I. Kulit tampak merah, kering, dan terasa sakit. Seorang laki-laki berusia 33 tahun dibawa ke IG di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan lalu lintas. Perawat telah melakukan primary survey dan didapatkan toraks dextra tidak sejajar saat bernafas, suara nafas menurun dan saat diperkusi hipersonor pada paru dextra, terdapat distensi vena jugularis, TD, 90-60 mm hidrargyrum, panjang 100 kali menit, RR 26 kali menit, dangkat, dan akral dingin. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? A. Intubasi. B. Pasang keempat lain. C. Perikardiosentesis. D. Beri oksigen 100%. E. Needle decompression. Jawaban needle decompression. Pembahasan. Berdasarkan kasus di atas bahwa
Pasien mengarah pada tension pneumotoraks yang akan mengakibatkan kematian apabila tidak segera ditangani. Tekanan yang tinggi pada dada paru-paru akan membuat kolaps pada paru-paru, sehingga toraks dekstra akan mengembang sehingga akan mempengaruhi sirkulasi jantung atau hemodinamika tubuh. Maka tindakan yang kita lakukan adalah needle decompression pada hemitotorak dengan menggunakan tusukan needle untuk mempermudah jalannya pernafasan terutama ventilasi, dengan menusukkan needle tracheostomy dengan ukuran jarum 14-16 diisi S kedua sejajar dengan mid clavicular pada daerah yang bermasalah. Soal nomor 05P3 Kaprawat, seorang wanita berusia 54 tahun dirawat di ICU dengan sindrom koroner akut SKA. Pada saat perawat melakukan observasi tanda-tanda vital, pasien tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan kemudian mengalami henti jantung. Perawat akan melakukan RJP, namun keluarga keberatan dan menolak tindakan tersebut dilakukan meskipun sudah diberikan penjelasan dengan alasan supaya pasien bisa meninggal dengan tenang. Apakah dilema etik yang dialami oleh perawat? A. Beneficence dan justice. B. Fidelity dan autonomy. C. Justice dan non-maleficence. D. Autonomy dan beneficence. A. Non-maleficence dan fidelity. Jawaban D. Autonomy dan beneficence. Pembahasan. Autonomy dan beneficence adalah dilema antara hak keluarga pasien dalam pengambilan keputusan dan asas manfaat dari tindakan terhadap pasien bila segera dilakukan. Soal nomor 06P3 Kaprawat, perawat melakukan BHD kepada pasien yang mengalami henti jantung. Setelah 5 siklus dilakukan evaluasi dan sudah teraba denyutan nadi karotis, apakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Memastikan patensi RW. B. Melakukan pemeriksaan pernapasan. C. Membaringkan pasien ke posisi pemulihan. D. Melanjutkan pemberian ventilasi saja setiap 6 detik. E. Melanjutkan pemberian kompresi dan ventilasi 30:2. Jawaban B. Melakukan pemeriksaan pernapasan. Pembahasan. Pemeriksaan pernapasan dilakukan pada saat evaluasi bersamaan dengan pengecekan nadi. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi PPK Perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya.